Tapi bohong. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Pintar. Podcast yang membahas topik penting tapi santai untuk didengar kapan saja. Nah, bersama aku Ilyas sebagai host hari ini. Dan kita akan membahas topik yang super penting, terutama buat anak muda nih. Pentingnya menabung dan investasi sejak dini. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena banyak orang baru sadar soal keuangan. Kalau kita mulai dari sekarang, masa depan finansial kita jauh lebih aman. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Sudah ada 3 narasumber keren yang siap berbagai perspektif. Halo semuanya. Halo Ilyas, halo teman-teman. Halo Raka, halo teman-teman. Aduh. Pertanyaan pertama untuk diskusi. Menurut kalian, kenapa sih menabung dan investasi itu harus dimulai sejak dini? Mungkin Raka dulu. Menurut aku, alasan paling utama adalah waktu semakin cepat kita mulai, semakin besar hasilnya. Karena adanya efek bunga majemuk. Jadi uang kita bukan cuma bertambah dari setoran, tapi juga dari keuntungan sebelumnya. Wah, menarik nih. Jadi waktu itu jadi faktor penting ya? Ya, Nah, untuk Kavi gimana pendapatmu sebagai pelajar? Nah, kalau dari sudut pandang aku, menabung sejak dini itu melatih disiplin. Aku mulai nabung dari uang jajan. Awalnya cuma sedikit, tapi lama-lama terbiasa. Jadi sekarang kalau pegang uang, otomatis kepikiran buat ngisihin dulu sebelum kerja. Jadi begitu. Keren banget nih sebagai perencana keuangan. Nah, sekarang Safa. Gimana sih Safa? Nah, betul sekali. Secara teori keuangan, usia muda adalah fase terbaik karena risiko finansial masih kecil dan waktu investasi masih panjang. Anak muda juga lebih fleksibel belajar dari kesalahan tanpa konsekuensi besar. Sering banget orang mengira menabung dan investasi itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Safa, bisa jelaskan perbedaannya? Tentu, menabung biasanya bertujuan menyimpan uang dengan risiko sangat rendah, misalnya di tabungan bank. Sedangkan investasi adalah menempatkan uang agar berkembang, tapi ada risiko. Contohnya saham, reksadana, atau emas. Nah, Raka, kamu sendiri udah pernah investasi belum sih? ya, aku mulai dari reksadana karena modalnya kecil dan relatif aman untuk pemula. Awalnya sih takut untuk mencoba, tapi setelah belajar ternyata investasi itu bukan judi seperti yang sering disalahpahami. Oke. Nah, untuk kamu sendiri, kamu udah pernah investasi juga belum? Nah, jadi aku sendiri itu baru coba beli emas digital. Alasannya sih simpel, harganya cenderung stabil dan bisa dicicil sedikit-sedikit. Wah, menarik nih. Jadi kesimpulannya menabung itu aman tapi pertumbuhannya kecil ya? Iya. Sedangkan investasi berpotensi lebih besar tapi ada risikonya. Oke. Sekarang kita bahas realita. Banyak anak muda bilang susah nabung karena uangnya habis buat jajan atau hiburan. Raka, pernah ngalamin gak sih? Pernah, apalagi kalau lagi banyak tren atau diskon online. Godaan terbesar itu bukan kurang uang, tapi kurang kontrol diri. Oke, relate banget sih. Tapi secara kamu ngatasin godaan itu gimana? Kalau aku sih pakai metode 50, 30, 20, lebih sederhana. 50% buat kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan, atau bisa jadi investasi. Jadi walaupun jajan, tetap ada bagian yang disimpan. Oh, jadi begitu ya. Disiplin banget ya. Safa, apakah ada tips praktis supaya anak muda bisa konsisten? Ada. Tips paling sederhana yaitu bayar diri sendiri dulu. Artinya setiap dapat uang, langsung sisihin untuk tabungan sebelum dipakai apapun. Kalau menunggu sisa, biasanya nggak akan pernah ada sisa. Oke, menurut pengalaman Safa, kesalahan apa yang paling sering dilakukan pemula? Biasanya yang sering dilakukan menurut pengalaman saya, kesalahan yang paling sering dilakukan pemula itu yang paling umum ada 3: menunda mulai, tidak punya tujuan finansial, ikut investasi hanya karena tren, padahal investasi harus sesuai tujuan dan profil risiko masing-masing. Oke, untuk Raka nih, pernah bikin kesalahan finansial nggak sih?
Pernah. Dulu aku pernah impulsif beli barang mahal karena diskon. Padahal nggak butuh. Setelah itu aku sadar pentingnya membuat daftar prioritas sebelum belanja. Oke, selanjutnya Alfi, kamu udah pernah salah langkah atau salah investasi ke itu nggak sih, gimana? Pernah. Aku tuh dulu terlalu fokus nabung sampai nggak menikmati uang sama sekali. Akhirnya sadar bahwa keseimbangan itu penting. Nabung iya, tapi tetap boleh menikmati hasil usaha. Oke, sekarang kita bahas manfaatnya. Apa dampak jangka panjang kalau kita mulai menabung dan investasi sejak muda? Manfaatnya itu sangat besar. Dengan kebiasaan yang baik sejak dini, seseorang bisa lebih baik menghadapi keadaan darurat, tidak mudah stres soal uang, lebih cepat mencapai tujuan hidup seperti pendidikan atau rumah. Aku juga ngerasa menabung bikin pikiran lebih tenang. Rasanya ada rasa aman karena punya cadangan dunia. Setuju. Aku juga jadi lebih menghargai uang karena tahu usaha buat mendapatkannya. Oke, nah ini bagian paling penting nih, ditunggu pendengar. Kita minta tips singkat dari masing-masing narasumber buat pemula yang mau memulai menabung dan investasi nih. Nah, kalau aku mulai dari nominal kecil tapi konsisten, jangan nunggu punya uang banyak dulu. Kalau aku sih catat pengeluaran. Kalau tahu uang keluar kemana saja, kita bisa mengontrolnya. Kalau aku sih pelajari dulu sebelum investasi sih. Jangan tergoda janji keuntungan cepat. Tuh. Oke, wah diskusi hari ini seru banget ya. Kita belajar bahwa menabung dan investasi sejak dini bukan soal jumlah uang, tapi soal kebiasaan. Semakin cepat kita mulai, semakin besar manfaatnya di masa depan. Terima kasih banyak untuk Raka, Safa, dan Kavi atas insight-nya hari ini. Terima kasih juga. Senang bisa berbagi. Dan untuk teman-teman pendengar, ingat masa depan finansialmu ditentukan dari keputusan kecil yang kamu buat dari sekarang. Jadi mulai sekarang sisihkan uangmu sekecil apapun. Saya Ilyas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ngobrol Pintar. Behind the Scene.